Shalom semua warga kerajaan yang menantikan kedatangan Sang Raja. Firman Tuhan dengan sangat jelas mengatakan bahwa pada akhir zaman akan ada penyesatan. Itu yang pertama. Seperti saya sampaikan pada waktu awal tahun 2 tahun yang lalu, akan ada penyesatan, ada penganiayaan, dan akibatnya akan ada pemurtatan dan pengkhianatan. Karena itu banyak orang salah mengerti tentang keempat kuda di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6. Setiap dari kita harus mempelajari sungguh-sungguh akhir zaman ini lebih dari biasanya, yaitu kitab Wahyu, kitab Daniel, kitab Zakaria, Ezekiel. Tetapi khususnya Wahyu pasal ke-6 itu banyak hamba Tuhan salah mengartikan. Maaf saudara. Mereka mengatakan bahwa penunggang kuda putih itu adalah Kristus. Dan dia keluar berkemenangan dan menaklukkan. Conquering. Itu the power of the gospel. Bukan saudara. Kalau kita baca dari mulutnya Kristus sendiri. Matius 24, Lukas 21. Yang pertama adalah yaitu penyesatan. Ini adalah antikristus. Dan roh-roh antikristus. Sang antikristus akan datang. Dan dia akan disembah sebagai Allah. Tetapi roh antikristus sudah menyebar ke seluruh dunia. Karena itu dalam Wahyu pasal 6 ini kan ada 4 penunggang kuda. Yang kedua penunggang kuda merah padam. Kepadanya diberikan pedang yang besar. Lukas 21, Matius 24, Kristus mengatakan akan ada peperangan. Ya, saling membunuh. Etnis melawan etnis. Kerajaan melawan kerajaan. Look what happened. Kita melihat semuanya itu sedang terjadi. Tapi khususnya firman Tuhan mengatakan kalau ada orang mengatakan dia adalah Kristus. Jangan percaya. Belakangan ini sudah masuk ke Indonesia. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Itu adalah berasal dari China. Eastern Lightning. Saudaraku. Yaitu petir yang datang dari timur. Yang Xiangbin mengaku bahwa dia seorang wanita. Dia mengaku bahwa dia adalah Kristus yang datang kedua kalinya itu. Seorang wanita, orang Tionghoa, tidak mungkin saudaraku. Karena Yesus yang sama ini akan datang. Waktu dia datang pertama, dia menjadi orang Yahudi. Dan dia laki-laki saudaraku. Tetapi berapa banyak yang tertipu. Bahkan sudah masuk ke Indonesia. Hati-hati saudara yang kasih. Firman Tuhan berkata tentang declaring God's mandate. Kalau dia berbicara dirinya sendiri jangan percaya. Cek dengan firman Tuhan. Ya, bukan kembali ke laptop, kembali kepada firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita akan melihat penipuan-penipuan semacam itu. Kita melihat tentang unification church, ngaku church. Pemimpinnya Sang Myung Moon mempengaruhi sebagian besar daripada para pemimpin Jepang. Dan akibatnya kalau saya lihat Shinzo Abe itu ditembak oleh seseorang yang benci sekali pada kelompok ini. Hanya karena dia berteman, mungkin pernah diwawancara. Dan saudaraku, itu sungguh sangat menyesatkan. Jadi hati-hati ya. Kalau ada orang declaring God's mandate, cek. Tuhan mengatakan dari apa? Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Kalau dari kandungannya tidak bisa tahu saudaraku. Oh kelihatannya tanda-tanda dan mukjizat. Tetapi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Satu hallmark daripada pengikut Kristus dan hamba-hambanya adalah rendah hati. Dan segala kemuliaan dikembalikan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom warga kerajaan yang ada di tempat ini. Bahkan yang mengikuti online di rumah. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu baik. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh berkumpul di tempat ini. Juga yang ada di rumah. Kami berdoa mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami buka ibadah ini dengan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang empunya kerajaan surga. Yang sama-sama percaya dan cinta Tuhan. Katakan, amin. Mana tepuk tangannya untuk Tuhan? Ya, kita datang kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan itu baik, amin. Ya. Ya, sama-sama nyanyi.
saya. Marilah kita selalu memuji menyembah Tuhan. Ayo sama-sama katakan. Ya. Nama di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama-nama atas segala nama. Nama yang membebaskan kita. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia. Engkau yang termulia di bumi di surga. Termasyhur berkuasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam syalam. Ada kuasa dalam nama Yesusmu. Ada kuasa dalam nama. Amin. Sekali lagi katakan. Ada kuasa dalam nama Yesusmu. Terima kasih Roh Kudus. Engkau berkati pujian kami Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes. Hidup kita berharga di mata Tuhan. Amin. Tidak ada yang dapat menandingi kuasa kebangkitannya. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Hanya Kau yang layak dipuji, disembah. Terima kasih Yesus Tuhan. Menciptakan Kau sudut gambarnya. Sungguh terlalu indah Kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Katakan pujian ini. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapan-Nya. Dia ciptakan Kau sudut gambarnya. Sungguh terlalu indah Kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi
hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, betapa baiknya Engkau dalam hati kami, dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi nyanyikan pujian ini dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Sungguh yang telah pudar akan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk
kami, buat kami mengerti, ajar kami, kami bisa mengenal isi hati Bapa, sehingga kami bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan hidup kami kemudian. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Terima kasih tim Praise and Worship. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya penyertaan Tuhan selalu nyata buat kita, amin. Kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan Agustus, dan sampai kalau kita bisa hari ini ada di tempat ini maupun mendengarkan via online, itu semua karena Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita. Dan di bulan ini, di tema kita tetap Declaring for King's Mandate, kita akan belajar. Sebelum saya sharing apa yang kita akan pelajari, saya mau review dulu. Kalau masih ingat di minggu pertama saya sempat sharing, untuk kita bisa mendeklarasikan kita butuh kuasa. Kuasa itu didapat dari hubungan dan pengenalan akan kuasa itu atau pengenalan akan Allah sendiri. Kalau kita memiliki hubungan dan pengenalan akan Allah, kita tahu apa yang kita deklarasikan. Kuasa siapa yang diberikan bagi kita untuk kita menyampaikan. Kuasa Tuhan yang besar, kuasa tentang kebangkitannya. Dan pada minggu ini, minggu terakhir ini, dari dua hal yang awal kita pelajari dan 2 minggu dengan beberapa pembicara, saya percaya kita belajar satu hal, bagaimana cara kita untuk menyampaikan, mendeklarasikan kuasa Tuhan atau menyaksikan menjadi saksi kuasa Allah. Nah, kalau kita pada umumnya, saya dulu pada umumnya memikirkan kalau kita menyampaikan kesaksian itu atau memberitakan kesaksian itu harus berdiri di depan mimbar, bukan di atas mimbar ya. Jadi di depan mimbar, jadi menyampaikan saksi Tuhan itu baik. Atau pergi menginjil. Dulu awalnya saya cuma pikir seperti itu. Ternyata waktu saya baca lagi kebenaran firman Tuhan ini, bahwa menjadi saksi itu bukan hanya seperti itu, lebih daripada itu. Sangat luas sekali. Bukan saya bilang berdiri di sini dan menjangkau jiwa, salah, enggak. Itu harus. Tapi bukan hanya itu saja. Mari kita buka di Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 33. Firman Tuhan berkata, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia Tuhan yang melimpah. Saya mau kita pelajarin, ada satu kata penghubung antara ayat 32 dengan ayat 33. Kata penghubungnya apa? Kata? Halo? Kata dan, betul ya? Jadi untuk bisa memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, bukan hanya kuasa yang besar, tapi bagaimana cara mereka hidup. Itulah sebabnya kenapa waktu rasul-rasul, kalau kita baca di Kisah Para Rasul 2, bagaimana cara mereka hidup, itu menjadi sukacita bagi orang lain. Kita lihat di Kisah Rasul 2 ayat 47a. Firman Tuhan berkata, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Kalau Bapak Ibu baca Kisah Para Rasul 2 ayat 47 seterusnya, itu bagaimana cara hidup jemaat mula-mula. Bagaimana cara gaya hidup mereka saling membantu satu sama lain, mereka tidak mementingkan diri sendiri, mereka saling menghormati satu sama lain. Gaya hidup itu tanpa disadari memberikan dampak yang luar biasa. Sampai di sini firman Tuhan bilang mereka disukai semua orang. Kalau sampai orang bisa suka satu kelompok, satu ini pasti karena wah ada sesuatu yang membuat daya tarik luar biasa. Sesuatu yang benar-benar bisa merubahkan hidup. Benar gak? Bayangkan kalau misalnya jemaat semua di gereja ini memiliki gaya hidup seperti itu. Saya percaya orang di luar sana bukan lihat gereja roh, mereka lihat Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan inginkan sebagai orang percaya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memiliki gaya hidup itu. Sederhananya gini, Tuhan itu luar biasa buat saya. Tuhan pakai satu hal yang
sangat simpel, tapi dia selalu ulang-ulang dalam pelayanannya. Tuhan menunjukkan bahwa dibutuhkan suatu komunitas yang sehat, komunitas yang menunjukkan karakter ilahi yang supaya bisa dirasakan orang lain, sehingga kehidupan mereka menjadi saksi. Itu sebabnya Tuhan pakai keluarga. Keluarga itu adalah inisiatifnya Tuhan. Keluarga itu desainnya Tuhan. Keluarga bukan sembarang, bukan asal-asal mau bikin keluarga. Enggak. Keluarga itu adalah tempat yang paling aman untuk kita belajar dan bertumbuh. Setuju nggak? Di keluarga kita bisa buat salah. Pernah ada yang buat salah tiba-tiba langsung diusir keluar rumah? Nggak ada. Anak balita, kamu berbohong, kamu keluar, tulis di koran. Saya tidak lagi menjadi anaknya Bapak Stephen Halim. Kan nggak mungkin begitu. Kalau keluarga pasti banyak kesalahan diulang, tapi banyak pengampunan terjadi. Betul tidak? Tapi kalau keluar keluarga susah untuk kita mengampuni. Tapi Tuhan memakai keluarga untuk membuat kita belajar bahwa kehidupan kita butuh kehidupan yang berkarakter ilahi, yaitu melalui kata salin. Nah, yang menariknya di sini adalah Tuhan dalam pelayanannya selalu dia menggambarkan ilustrasi tentang aku datang untuk melakukan kehendak Bapa. Betul enggak? Melakukan kehendak Bapa. Ada lagi juga firman Tuhan bilang, jikalau kamu melakukan kehendak Bapa, maka kamu adalah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan kamu adalah ibuku. Menariknya di situ. Jadi Tuhan selalu menggambarkan ketika orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga adalah keluarga. So, hari ini kita belajar bagaimana keluarga itu bisa menjadi saksi. Dari keluarga itu kita bisa mendeklarasikan perintah Sang Raja, mendeklarasikan firman yang hidup ini. Dan saya percaya dalam keluarga ada 3 peran penting, 3 peran besar kalau saya boleh bilang. Yang pertama anak, yang kedua suami istri ketika pasangan itu sudah dewasa, yang terakhir adalah orang tua. Setuju sama saya? Kita ngomong yang anak dulu. Siapa di sini yang lahir langsung jadi orang tua? Saya percaya tidak ada, semua pasti jadi anak. Dan bahkan sampai hari ini, semua statusnya masih jadi anak. Betul tidak? Kalau masih punya orang tua, pasti statusnya jadi anak. Kita nggak bisa lewatin status ini, kita nggak bisa lewatin peran ini. Peran ini penting. Saya mau bilang buat saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak bisa memilih dari orang tua mana kita dilahirkan, tetapi kita bisa meresponi orang tua kita sesuai dengan kebenaran. Jadi kita adalah anak-anak yang diizinkan oleh Tuhan hadir dalam keluarga kita untuk menyatakan kemuliaannya. Seringkali kita pikir, saya lahir kok di keluarga ini ya. Saya lahir di keluarga yang kurang mapan ya. Saya kalau bisa keluarga yang kaya. Terkadang kita pikir seperti itu sederhananya. Tapi belum tentu yang kita pikirkan itu yang terbaik buat kita. Karena orang tua yang Tuhan berikan buat kita adalah orang tua yang terbaik buat kita. Orang tua yang memampukan kita untuk kita menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Kuncinya balik lagi kepada respon kita hari ini. Respon kita sesuai kebenaran firman Tuhan enggak? Kita melihat orang tua itu kita sebagai suatu beban atau sebagai suatu anugerah yang Tuhan berikan. Awalnya saya tidak mengerti hal ini. Ketika saya sama almarhum, ya saya mau sharing aja. Anak pendeta bukan malaikat, anak pendeta juga manusia. Saya dalam masa pekerjaan saya sempat lost, sempat hilang. Saya sempat tinggal di keluarga yang mapan, dan saya melihat bagaimana ayahnya om yang saya lihat itu, wah dia menjadi figur ayah yang baik buat anak-anaknya. Saya rindu saya punya papa seperti itu. Kalau mungkin buat gambaran bapak ibu, saya ini tinggal sama waktu papa pelayanan, papa di Jayapura, mama di Ambon sama adik awal-awalnya, Cece di kakak saya di Surabaya, saya di Jakarta. Saya hidup mulai dari SMA di Jakarta. Udah hidup sama orang, belajar. Kita hidup terpisah, ruang dan jarak. Satu sisi saya pengen banget punya figur orang tua yang baik. Saya pikir figur orang tua yang baik yang selalu saya pikir, wah ini yang terbaik yang bisa kasih segalanya.
Tapi saya bersyukur ketika beberapa tahun sebelum almarhum meninggal, saya punya kesempatan untuk melihat gambar yang sangat besar. Yang tadi seperti saya bilang, saya bukan melihat orang tua saya atau almarhum papa saya sebagai ya udahlah dia bapak saya mau gimana lagi. Bukan begitu. Tapi saya melihat bahwa dia membentuk saya dengan sangat luar biasa. Dia adalah orang yang tepat untuk saya menjadi apa yang Tuhan mau melalui hidup saya. Waktu saya mulai mengerti hal ini, saya melihat beliau dengan cara yang berbeda. Saya melihat beliau dengan segala kekurangannya, dan saya melihat itulah tempat untuk saya berproses, untuk saya melatih diri saya, untuk saya melihat bahwa Tuhan ada dalam keluarga saya. Tuhan yang memilih saya di tengah-tengah keluarga ini. Dan Tuhan yang memegang kendali untuk kehidupan saya, begitupun papa saya. Dan waktu saya belajar hal tersebut, saya melihat bahwa saya dibentuk luar biasa. Ya buat Bapak Ibu tahu, papa saya bukan pendeta, pendeta juga manusia ya. Sampai di rumah mungkin habis pulang khotbah bisa marah-marah. Ini normal sekali. Kadang-kadang ada hal-hal yang kadang-kadang bisa mengecewakan. Ini manusiawi banget. Tapi saya berproses luar biasa. Ini ada saksi mama saya. Berapa kali saya berantem sama papa saya. Jujur aja minta maaf. Saya kadang-kadang berantem, saya kurang ajar. Saya kadang-kadang mengecewakan beliau sebagai seorang anak. Saya bisa, ya maaf lah, cowok sama cowok kalau ketemu egonya tinggi. Sombong, bodoh-bodoh, kalau orang Ambon bilang. Tapi saya belajar banyak hal dan beliau pun belajar. Saya belajar mulai mengampuni papa saya pun belajar. Saya belajar untuk mulai mengasihi dia penuh. Dan waktu beliau dipanggil pulang Tuhan, tidak ada rasa beban yang berat buat saya. Karena saya sudah melihat dia seperti yang Tuhan mau saya lihat dia. Dan saya melihat dia bahwa cuman karena Tuhan saya punya papa yang luar biasa. Saya belajar satu hal yang luar biasa di sini. Saya berusaha untuk menjadi seorang anak, melihat sisi orang tua. Itu sebabnya Tuhan mau kasih kita ingat. Untuk sebagai seorang anak, peran seorang anak, untuk kita bisa menjadi saksi, kita harus mengikuti kebenaran firman Tuhan. Efesus 6 ayat 1-3, firman Tuhan berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Supaya apa? Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di mana? Di surga? Di bumi." Jelas sekali itu firman Tuhan. Seringkali kita bilang, saya pengen panjang umur. Pertanyaan buat kita semua, sudah hormati orang tua kita belum? Sudah minta ampun belum selama ini kalau kita buat salah? Mungkin ada aja masih gondok sama orang tua hari ini, belum bisa lepaskan pengampunan. Hari ini bertobat kalau saudara dengar kebenaran firman Tuhan. Hormati mereka. Firman Tuhan bilang, taati orang tuamu dalam Tuhan. Kalau kita baca di Keluaran, hormatilah orang tuamu, titik. Nggak ada orang tuamu kalau dia baik buat kamu. Hormatilah orang tua kalau dia kasih kamu barang. No. Hormati orang tuamu dengan segala bentuk orang tuamu. Bahkan yang sudah punya mertua, hormatilah mertuamu. Itu seperti orang tuamu. Halo? Ini kebenaran firman Tuhan. Kadang-kadang kita sepele. Kita mau bilang mau jadi saksi berdiri, percaya Yesus. Kalau hal ini aja gak benar, gak ada gunanya. Sebagai anak kita harus tahu bahwa kita punya tanggung jawab untuk menghormati orang tua. Karena janji Tuhan jelas. Kita mau berbahagia, yes. Kita mau menghidup umur panjang, yes. Umur panjang untuk apa? Untuk menikmati kebaikan Tuhan. Untuk melihat Tuhan yang Tuhan buat baik. Seringkali kita lupa hal ini sebagai seorang anak. Saya gak peduli Bapak Ibu mau umur berapa. Saya percaya kalau masih ada orang tua kita, kalau dengar kebenaran firman Tuhan ini, kalau memang masih ada hubungan yang belum baik, rubah respon kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kasihi mereka, hormati mereka. Kita gak bisa rubah orang tua kita, tapi respon kita merubah bagaimana cara orang tua kita nanti. Merubahnya siapa yang rubah? Tuhan yang rubah, bukan kita yang rubah. Kalau mereka masih belum rubah, percaya sama Tuhan, andalkan Tuhan. Saya percaya ketika kita benar-benar terfokus, kita percaya sama Tuhan,
kita akan melihat bahwa Tuhan buat itu baik buat kita. Sehingga kita mengerti bahwa keluarga kita, orang tua kita adalah orang tua yang terbaik buat kita. Sehingga kita bisa menjadi saksi dimanapun kita berada, menjadi seorang anak. Saya nggak tahu apa yang dihadapi orang tua Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada yang sakit, yang Bapak Ibu mesti rawat. Ada yang lupa ingatan, mungkin sudah tua, faktor usia. Yang diomonginnya susah. Tapi hormatilah mereka. Karena itu yang Tuhan mau. Itu perintah yang jelas. Berikutnya, saya mau bilang juga bahwa di Matius 15 ayat 4, sebab Allah berfirman, hormatilah ayah dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayah dan ibunya pasti dihukum mati. Kebalikan dari menghormati adalah kematian, pasti. Jadi Bapak Ibu, hati-hati dengan kehidupan kita. Mari lihat orang tua kita, hormatilah mereka. Itu bisa menjadi saksi hidup. Peran berikutnya adalah suami dan istri. Inilah peran yang saya boleh bilang satu-satunya di dalam keluarga yang kita bisa pilih. Jadi satu-satunya di dalam keluarga yang bisa kita pilih adalah pasangan hidup. Bagi yang muda-muda yang belum menikah, perhatikanlah, pilih yang tepat pasangan hidupmu. Halo? Yang mau menikah, pilih yang tepat pasangan hidupmu. Karena itu menentukan bagaimana kamu hidup nanti. Jangan euforia, aduh saya sudah umur, saya mau kawin gimana, daripada nggak ada yang dia mau sama saya, ya sudah saya ambil. Jangan, bisa menyesal. Tapi perhatikan baik-baik, lihat, berdoa sama Tuhan, tanya sama Tuhan, minta sama Tuhan. Cari, jangan euforia, orang bilang cinta monyet, baru kenal, wah langsung jatuh cinta. Semua rasa coklat. Tapi waktu menikah, semua pahit rasanya. Peran ini penting dalam keluarga. Suami adalah seorang laki-laki, bukan perempuan. Suami itu laki-laki, saya mau kasih ingat lagi. Di dunia ini saat ini suami sudah dilecehkan. Bukan hanya laki-laki. Tapi saya mau kasih tahu, firman Tuhan bilang suami itu adalah peran seorang laki-laki. Dan istri adalah peran seorang wanita. Mungkin Bapak Ibu bilang, ya saya tahu Pak. Tapi ini statement yang sangat penting buat kita semuanya. Kita bisa hilang cuman gara-gara barang ini. Kita harus tahu bahwa peran suami penting. Peran istri pun penting. Efesus 5 ayat 22 sampai dengan 33 firman Tuhan berkata, hai istri, tunduklah kepada suami sama seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikan dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menetapkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga kedua itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Kalau bicara ayat ini, panjangnya minta ampun. Tapi saya mau kasih dua hal yang bisa dilihat situ. Hai istri, tunduklah kepada suami. Pertanyaannya,
kejadian di lapangan paling banyak istri tanduk pada suami. Faktornya banyak banget. Bisa dari suaminya, bisa dari pergaulannya. Tapi saya mau kasih gambaran buat semua ibu-ibu yang ada, semua istri yang ada di sini. Jadilah istri yang tunduk kepada suamimu. Kalau kadang, Pak, saya punya suami nggak bisa saya tunduk, nggak ada responnya sama sekali. Tadi firman Tuhan bilang, kalau memang suami, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus ada kepala jemaat. Kalau suami di kasat mata ini nggak bisa kelihatan, kita nggak bisa tunduk, belajar untuk hormat sama Tuhan. Kita yang pilih suami kita, betul tidak? Tuhan yang kasih atau bukan? Tuhan yang kasih atau kita yang pilih suami kita? Halo? Kok tidak ada? Ibu-ibu? Ibu ada sini? Kita yang pilih suami kita kan? Kalau tiba-tiba kenyataannya kita pilihnya tidak berbeda dengan awalnya, apa yang harus kita lakukan? Nggak mungkin kita bisa pisahkan. Karena firman Tuhan bilang yang sudah satu tidak mungkin dipisahkan oleh manusia. Yang harus kita lakukan adalah mulai kita melihat Yesus sebagai kepalanya. Kadang-kadang berat sekali sebagai seorang istri. Dalam pernikahan, saya tahu seorang istri yang menjadi korban paling banyak. Amin, ibu-ibu? Oh, tidak ada. Berarti di sini tidak ada berkorban. Luar biasa, amin. Tapi saya tahu tekanan paling berat adalah seorang istri. Tapi seorang istri adalah penolong. Firman Tuhan bilang, kalau dia adalah penolong, berarti istri itu mampu untuk melakukan semua hal. Contoh paling gampang aja, ibu rumah tangga bisa melakukan segala hal. Bisa cuci, bisa cuci, setrika, sambil nonton Korea. Itu bisa semua satu kaligus bersama-sama. Saking hebatnya, nggak tahu lagi. Kadang-kadang bisa sambil gendong anak, saya nggak tahu. Kadang-kadang saya lihat ibu-ibu sekarang luar biasa. Bapak-bapak tuh cuma kasih satu tugas saja. Kalau dia setrika, dia suruh pergi cuci, baju angus atau baju hancur. Tapi ibu-ibu hebat. Itulah kenapa Tuhan bilang, hai istri, tunduklah kepada suami. Saking hebatnya istri, Tuhan mau kita untuk tunduk. Kita untuk benar-benar menghormati. Hai para istri, tahukah saudara bahwa saudara itu penting? Bagaimana saudara hidup menentukan bagaimana suamimu bisa dilihat oleh banyak orang. Bagaimana engkau hidup, keluargamu bisa menjadi saksi bagi banyak orang. Bagaimana engkau menjadi penolong yang baik bagi suamimu. Itu yang bisa menjadi saksi bagi banyak orang untuk bisa melihat Tuhan dari melalui kehidupanmu. PR buat ibu baca Amsal 31. Itu tentang istri yang bijak. Baca di rumah. Itu contoh istri yang sempurna adanya. Kalau bisa lakukan itu, Bapak Ibu, ibu-ibu luar biasa sekali. Karena disitulah saya percaya ketika istri melakukan apa yang menjadi sesuai dengan firman-Nya, kebanggaan bagi suaminya dan terutama kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi kalau suami, berikutnya suami, jangan pikir, oh kadang-kadang ini masalah kalau orang pernikahan konseling, dia mesti tunduk sama saya. Bah. Tapi dia lupa ada perintah yang laki-laki punya tadi. Apa firman Tuhan bilang? Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dan memandikannya dengan air firman supaya ia demikian menetapkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Firman Tuhan bilang, kasihilah istrimu. Buat mereka layak di hadapan Tuhan. Gimana caranya? Kita harus hidup benar, kita harus jadi teladan. Jangan kita tuntut istri kita tunduk, tapi kita gak pernah menjadi teladan buat istri kita. Kita gak pernah mencontohkan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak pernah menghidupi kebenaran firman Tuhan. Kadang-kadang saya ketemukan pemimpin, seorang bapak, dia pemimpin hebat di perusahaan. Tapi dia kacau di dalam rumah tangga. Percuma. Nggak menjadi saksi. Tapi alangkah baiknya kalau dia baik di rumah dan dia baik juga di pekerjaannya dia. Itulah jadi saksi. Ini kebenaran firman Tuhan yang nggak bisa dimain-main Bapak Ibu. Kita ini jangan pikir, saya jadi suami, saya biasa-biasa. Enggak.
Waktu kita berperan jadi suami, kita punya tugas untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Kita punya tugas untuk bisa menceritakan saksi Tuhan melalui kehidupan kita. Bagaimana value yang kita punya bisa menjadi jawaban bagi anak-anak kita, menjadi jawaban bagi istri kita untuk mengenal siapa Tuhan kita. Kalau saya mau bahas ini mungkin materi selanjutnya, tapi saya mau kasih ingat, peran kita sebagai suami dan istri itu penting. Ingat, kita nggak bisa pilih, kita yang pilih pasangan kita. Kadang-kadang kita bilang jodoh datang daripada Tuhan. Ya Tuhan, dulu saya nggak mengerti itu. Saya pikir jodoh dari Tuhan. Ya, kesempatan Tuhan selalu berikan, tapi kita yang milih. Kita mesti belajar baik-baik. Oke, jangan sampai salah pilih. Ketika saudara sudah pilih, jangan pernah putar balik. Fokus. Tuhan punya inisiatif tentang pernikahan. Itu baik adanya. Pernikahan yang Tuhan buat untuk melambangkan siapa dia sebenarnya. Hubungan antara Kristus dan jemaat. Dan Tuhan mau itu ada dalam pernikahan kita. Sebagai suami, kita sebagai kepala yang meneladani istri kita. Dan sebagai istri, kita hormat kepada suami kita. Maka di situ akan berkat Tuhan turun. Jelas sekali firman Tuhan bilang. Peran berikutnya yang terakhir adalah orang tua. Ketika kita sudah jadi suami istri, kita dipercayakan menjadi orang tua. Kita dipercayakan anak, betul? Dipercayakan keturunan. Saya mau kasih statement ini. Anak tidak memilih untuk dilahirkan. Tetapi anak merupakan anugerah dan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Setuju nggak sama statement ini? Kadang-kadang kita sebagai orang tua salah berperan. Kita pikir, saya orang tua, kamu mesti dengar saya. Kamu mesti ikut maunya saya. Karena saya lahirin kamu, saya kasih makan kamu. Tapi kita sering salah memahami bahwa kita melihat bahwa anak-anak mesti ikut maunya kita. No, anak-anak kalau boleh pilih, dia nggak boleh. Ya kalau boleh pilih saya nggak lahir di keluarga ini, kan bisa pilih kan. Tapi kalau Tuhan izinkan anak itu lahir di dalam kehidupan keluarga Bapak Ibu, berarti Tuhan izinkan saudara untuk memiliki tanggung jawab untuk mengelola mereka. Itu sebabnya kalau kita baca firman Tuhan, orang tua, Titus 2 ayat 2, laki-laki yang tua hendaklah sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Seorang bapak, dia harus hidup dalam kesederhanaan, dia harus terhormat, dia harus bijaksana, dia harus memiliki iman yang sehat, dia harus menjadi teladan. Karena dari situlah dia menjadi saksi. Dari situlah dia bisa menjadi model buat anak-anak, buat istri dan anaknya. Seringkali kita lupa seorang bapak, dia pikir, saya yang penting jadi bapak, saya kasih makan kau selesai. Saya bayar kau punya uang sekolah, kuliah selesai. No, kita harus bertanggung jawab untuk iman anak-anak kita. Kalau kita dipercayakan anak-anak, dari dini kita mesti latih mereka. Bapak Ibu sebagai orang tua, nggak bisa kita lepas tanggung jawab untuk rohanian mereka taruh di sekolah minggu gitu aja. Berapa jam? Kalau Bapak Ibu yang baik, orang tua yang baik, ketika mereka keluar dari sekolah minggu, tanya mereka, apa yang mereka pelajari? Ajar mereka value, bangun value itu. Bangun value, ulang. Bukan lagi kita mendidik mereka bukan untuk kita, tapi untuk mereka. Mereka mengalami Tuhan dan mereka mengenal Tuhan. Dimulai dari mana? Dari bagaimana kita hidup. Itu sebabnya Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak jangan bangkitkan amarah dari hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Tuhan mau kita sebagai bapak mengajar anak-anak kita, melatih anak-anak kita. Halo bapak-bapak, shalom. Mau jadi saksi? Siap mengajar? Siap menjadi teladan? Kayaknya kurang yakin ya. Tapi ini kalau Bapak Ibu dengar sempat ini, dengar kebenaran firman Tuhan ini, dan meyakini ini, bertobatlah. Rubah cara kita kalau selama ini kita salah sebagai orang tua. Sebagai bapak. Yang ibu-ibu juga, ini ada firman Tuhan bilang, Titus 2 ayat 3-4. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang beribadah. Jangan
memfitnah. Jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangga, baik hati dan taat kepada suaminya. Agar apa? Agar firman Tuhan jangan dihujat orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tujuan kita untuk melakukan tadi semua peran, saya nggak bisa jelasin dengan detail. Next, kalau ada kelas nanti kita bikin seminar. Semua peran yang kita punya, baik seorang anak, baik seorang suami istri, baik sebagai orang tua, tujuannya goal itu. Supaya firman Allah jangan dihujat orang. Seringkali kita lupa bagaimana cara kita hidup. Seringkali kita lupa bagaimana membangun nilai dengan keluarga kita. Seringkali kita lupa kita mengambil waktu kepada anak-anak kita. Berapa sering kita waktu dengan anak-anak kita? Oh, saya main kok sama anak-anak saya. Saya siapin kok waktu sama anak-anak saya. Tapi apakah benar kita benar-benar menikmati waktunya? Saya punya anak, tiga. Kalau saya pulang, kebetulan kita pelayanan kadang-kadang bisa malam, mereka bisa komplain. Daddy kok tiap hari pergi gereja? Daddy kok gak pernah pulang? Ya kadang-kadang pelayanan bisa pulang terus gak mandi bentar terus pergi lagi pelayanan. Dad, waktumu kok gak ada, Dad? Kadang-kadang saya juga bilang, wih, akan sangat percuma saya bisa hebat khotbah tapi saya gak bisa membangun nilai dengan mereka. Tapi saya belajar untuk membangun quality work time dengan saya. Bapak Ibu bisa lihat anak-anak saya lah. Saya berusaha mengajar nilai dengan mereka. Butuh waktu yang luar biasa. Saya ajar sejak apa? Sejak dini. Saya ajar dengan keterbatasan saya. Saya percaya untuk jadi orang tua gak ada pelajaran khusus. Semua baik otodidak, semua belajar dengan kehidupan. Tapi saya belajar untuk menjadi orang tua. Bagaimana saya merespon, bagaimana saya membangun anak-anak saya, bagaimana saya menjadi teladan. Bagaimana istri saya sebagai seorang ibu pun melatih hidupnya. Melatih untuk bisa mengajar, mendidik anak-anak saya. Nggak mudah, bisa salah nggak? Sangat sering. Tapi kami belajar untuk mengerti bahwa peran kita sebagai orang tua, peran kehidupan kita sebagai keluarga, menjadi saksi bagi nama Tuhan dipermuliakan. Seringkali kita anggap sepele hal ini. Kita pikir, nggak penting. Yang penting saya udah orang tua, saya nafkahi, selesai. No, tapi penting buat kehidupan kita. Kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Peran setiap kita di dalam keluarga. Saya nggak tahu saudara hari ini jadi anak. Saya nggak tahu saudara mungkin jadi anak, suami, dan orang tua. Tapi saya mau kasih tahu, lakukanlah peran kita dengan benar. Supaya dari kehidupan kita, dari keluarga kita, nama Tuhan dipermuliakan. Mungkin gak enak dengarnya hari ini ya. Tapi coba renungkan baik-baik. Biarlah Bapak Ibu yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini pulang, rubah. Oh, selama ini saya menghormati orang tua saya kurang. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya mulai. Selama ini saya kurang mengasihi istri saya. Saya kurang hormat sama suami saya. Saya kurang mengasihi anak-anak saya. Saya tidak membangun nilai dengan mereka. Rubah kehidupan kita. Rubah kehidupan kita. Saya cuma bisa nyampaikan ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini, yang sederhana ini, Bapak Ibu renungkan baik-baik. Saya percaya Roh Kudus mampu membuat saudara mengerti. Dan mampu membuat saudara memberikan hal yang sangat spesial buat saudara pribadi-pribadi. Karena saya percaya, saya khotbah dari tadi, hampir 40 menit. Semua yang saya sampaikan, saya percaya setiap kita punya pergumulan masing-masing. Tapi kalau Tuhan hari ini tegur hati saudara, mulailah bertobat. Mulailah cari Dia, minta ampun sama Tuhan, dan mulailah rubah kehidupan kita. Mulailah menjadi saksi di keluarga kita, sehingga satu nama dipermuliakan. Nama Tuhan. Dan nama Tuhan ditinggikan. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Hamba percaya semua yang hamba sampaikan datang daripadamu. Dan biarlah semua itu membuat sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kami.
membuat perubahan dalam kehidupan kami, membuat paradigma kami untuk melihat Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang besar. Tuhan yang memegang kendali kehidupan kami. Kami mau mendengar kebenaran firman ini, dan kami mau menjadi pelaku-pelakunya Tuhan. Kami mau merubah kehidupan kami. Kami mau membuat keluarga kami menjadi saksi bahwa dari keluarga kami nama Tuhan dipermuliakan. Bahwa kuasa kebangkitan Tuhan di atas kayu salib telah mengubahkan kehidupan keluarga kami, sehingga memiliki kesempatan, sehingga dari kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus jamah setiap kami, buat kami mengerti isi hati-Mu, sehingga setiap peran yang Tuhan percayakan bagi setiap kami dalam keluarga, baik menjadi seorang anak, menjadi seorang suami, menjadi seorang istri, bahkan menjadi orang tua, kami berperan dengan baik dan kami menjadi saksi dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Mungkin kalau ada boleh angkat tangannya. Oh, shalom, selamat datang. Ada satu lagi tadi di belakang. Ada 2. Selamat datang Bapak dan Ibu. Bapak Ibu dan Ibu, kami undang untuk bertumbuh bersama-sama di gereja kami. Ibadah kami ada 3 tempat, di Rock Center Entrop, di Rock Hall, dan di Rock Sentani. Nanti Bapak Ibu akan diberikan form, nanti akan dihubungi dari gereja. Oke, kita akan dengar pengumuman. Silakan multimedia. Ibadah Raya Umum GBI Rock Jayapura dilaksanakan 3 kali. Di Rock Center Entrop mulai jam 9 pagi, di Rock Center Sentani juga mulai jam 9 pagi, di Rock Hall Mall Jayapura lantai 4 mulai jam 11 siang. Ibadah dilaksanakan sesuai dan mengikuti protokol kesehatan. Untuk link pendaftaran bisa didapatkan melalui media sosial dan Gembala Komsel, dan dibuka setiap hari Kamis dan ditutup hari Sabtu pukul 12 siang. GBI Rock Jayapura mengundang Anda, Bapak Ibu Jemaat yang belum berkomsel, untuk bertumbuh bersama dalam komunitas orang percaya atau komsel. Untuk informasi lebih jelas, bisa menghubungi Komsel Center di 0811 489 2004. Ibadah Rocky atau ibadah anak-anak dilaksanakan setiap hari Minggu mulai jam 9 pagi di wilayah Entrop dan Sentani. Ibadah Rocky dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Ibadah Roget atau ibadah pemuda dilaksanakan setiap hari Sabtu mulai jam 5 sore di Rock Hall Mall Jayapura lantai 4. Ibadah ini dilaksanakan mengikuti protokol kesehatan. Jangan lupa pada daftar di Instagram Rock Generasi Jayapura. Teman-teman juga bisa loh dapatkan formulirnya di Rock Hall lantai 4 Mall Jayapura. Jangan sampai kehabisan nih kuota-kuotanya. Dan juga jangan lupa sebarkan ke semua teman-teman yang ada di lingkungan sekolah, teman main, teman nongkrong. Pokoknya ajakin deh semuanya untuk youth camp, oke? GBI Rock Jayapura menyelenggarakan doa malam yang dilakukan secara hybrid setiap hari Jumat mulai jam 7 malam. Di Rock Center Entrop, ibadah onsite dan online ada di Zoom ID 813-0033-5919 dengan passwordnya ROCK, R-O-C-K. Untuk memberikan persembahan, Anda bisa melakukannya melalui transfer Bank BCA atas nama GBI Batu Karang dengan nomor rekening yang tertera berikut ini. Selain transfer melalui rekening, Anda juga bisa memberikan persembahan dengan scan QR Code dengan aplikasi GoPay, Link Aja, BCA Mobile, Dana, atau OVO. Dan untuk QR Code-nya bisa Anda dapatkan di kursi di depan Anda. Untuk menghubungi GBI Rock Jayapura, Anda cukup menghubungi hotline kami di 0811 489 2002 atau melalui email hello@rockjayapura.org. GBI Rock Jayapura ada di media sosial, di Twitter @rock_jayapura,
Instagram @rock_jayapura, Facebook Rock Jayapura, dan di YouTube GBI Rock Jayapura. Oke, saya undang Bapak Ibu bangkit. Ada tambahan satu pengumuman. Kita sebagai gereja GBI Rock, kita ada dalam Sinode GBI, dan Sinode GBI Departemen Pemudanya akan ada Koknas tahun depan di bulan Mei. Dan untuk itu kita mendukung Koknas itu dengan memberikan persembahan. Ada box disediakan di depan. Nanti Bapak Ibu bisa memberkati Koknas ini supaya kita jadi gereja juga mendukung konferensi pemuda ini, supaya pemuda di Papua bisa menjadi jawaban bagi bangsa ini. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kami boleh melaksanakan ibadah ini dari awal sampai dengan akhir. Kami boleh punya kesempatan untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami boleh punya kesempatan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar, kami pulang, kami bukan hanya dengar, kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Supaya kehidupan kami, keluarga kami menjadi saksi dimanapun kami berada. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang hadir di tempat ini maupun mendengar via online. Kau berkati mereka dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera daripada Tuhan. Dari kehidupan mereka, setiap pergumulan mereka mendapatkan jalan keluar dari Engkau semata Tuhan. Mereka melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ketika mereka percaya, mereka hidup dalam jalan Tuhan, tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Seperti janji-Mu, Tuhan akan memberikan berkat bagi mereka. Mereka akan melihat kebaikan Tuhan, dan mereka akan menyatakan dengan lidah mereka, karena Tuhanlah saya bisa ada hari ini. Mau berdoa juga buat setiap umat-Mu yang mengalami sakit penyakit. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bila menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka mengalami kesembuhan saat ini juga. Dengan iman percaya mereka melihat bahwa kesembuhan yang mereka alami semua datang daripada Tuhan. Dan mereka mengaku dengan lidah mereka, saya sembuh karena Tuhan. Dan biarlah nama-Mu yang selalu dipermuliakan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan ini, berdoa untuk setiap umat-Mu yang telah memberikan persembahan. Engkau berkati usaha mereka, Engkau berkati apa yang mereka kerjakan berhasil. Mimpi dan harapan mereka jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah dari nama Tuhan, dengan nama Tuhanlah mereka mengalami kebaikan-kebaikan dari kehidupan mereka. Dan mereka hidup dengan takut akan Tuhan. Tuhan berkati mereka, biarlah dari berkat yang mereka terima, mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Dan nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Penyertaan Tuhan nyata bagi setiap kami, dan kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari jemaat angkat kedua tangan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.